Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Amalia dari Haus Basal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sleep disorder atau gangguan tidur. Apa sih sleep disorder atau gangguan tidur itu? Jadi, gangguan tidur itu adalah kondisi yang mengubah cara Anda tidur. Kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup. Gangguan tersebut juga dapat diartikan sebagai kondisi yang membuat kualitas tidur terus-menerus turun. Ada banyak jenis sleep disorder atau gangguan tidur yang berdasarkan penyebab atau bagaimana pengaruhnya. Yang pertama, ada insomnia. Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang tidak bisa memulai tidur, terus terbangun pada malam hari, atau bangun terlalu pagi dan sulit untuk tidur kembali. Kondisi ini bisa terjadi akibat stres, jet lag, kondisi kesehatan, atau jumlah cangkir kopi yang diminum. Yang kedua, ada sleep apnea. Sleep apnea merupakan gangguan umum yang membuat pernapasan berhenti sementara saat kita tidur dan sering membangunkan kita. Jika kita mengidap kondisi ini, kita tidak akan ingat sudah terbangun berapa kali. Nah, kita juga akan cenderung merasa lelah saat menjalani hari-hari, mudah tersinggung dan tertekan, atau mengalami penurunan produktivitas. Sleep apnea ini merupakan gangguan yang serius dan dapat mengancam nyawa. Yang ketiga, ada narkolepsi. Narkolepsi merupakan gangguan dengan gejala rasa kantuk yang berlebihan dan tidak dapat kita kontrol dalam keseharian. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan fungsi otak yang mengatur tidur dan bangun. Yang keempat, ada gangguan fase tidur tertunda. Kondisi ini terjadi ketika jam biologis kita tertunda secara signifikan. Kita akan tidur dan bangun lebih telat daripada kebanyakan orang. Yang kelima, ada jet lag. Jet lag merupakan gangguan sementara yang terjadi ketika kita sedang bepergian melintasi zona waktu. Gejala yang muncul bisa meliputi kantuk pada siang hari, kelelahan, sakit kepala, masalah perut, dan insomnia. Selanjutnya, apa sih penyebab gangguan tidur itu? Jadi, ada banyak penyebab susah tidur. Yang pertama, kebiasaan buruk sebelum tidur, seperti merokok, minum alkohol, yang bisa mengganggu tidur atau keseringan begadang. Yang kedua, ada penyakit mental, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Yang ketiga, masalah kesehatan yang mengganggu tidur, seperti nyeri sendi, asma, gangguan pencernaan yang menimbulkan gejala lemah, atau penyakit kronis lainnya. Yang keempat, mengkonsumsi obat yang mengandung kafein, antidepresan, atau stimulan yang mengganggu hormon melatonin. Ada pula faktor resiko gangguan tidur. Yang pertama ada obesitas, pembesaran jaringan hidung, mulut, tenggorokan, kelainan bentuk tulang, konsumsi alkohol atau obat-obatan, kebiasaan rokok, kebiasaan tidur yang buruk, kelainan sistem hormon, dan genetik dari orang tua seperti fatal familia insomnia. Selain itu, ada komplikasi gangguan tidur. Nah, gangguan tidur bisa menyebabkan kita kekurangan tidur, yang efeknya dapat menimbulkan beberapa hal, seperti kewaspadaan menurun dan mengantuk pada siang hari, yang beresiko mengalami kecelakaan dan cedera. Lalu, tubuh kelelahan dan tidak dapat beraktivitas secara optimal. Selanjutnya, fungsi otak menurun, seperti tidak dapat berpikir dengan jernih, daya ingat memburuk, sulit memproses informasi, sulit memecahkan masalah, dan sulit mengambil keputusan. Sistem imun akan melemah sehingga membuat kita mudah sakit. Resiko penyakit kronis meningkat, mulai dari hipertensi hingga penyakit jantung. Nah, bagaimana sih cara mengobati gangguan tidur ini? Jadi ada 3 cara untuk mengobati gangguan tidur ini. Yang pertama itu minum obat-obatan untuk membantu tidur, seperti pil tidur. Yang kedua, mengikuti terapi perilaku kognitif untuk mengatasi insomnia dan mengurangi kecemasan. Yang ketiga,
menjalani terapi cahaya untuk memperbaiki ritme sirkadian agar kualitas tidur kembali baik. Nah, ada pula pengobatan gangguan tidur di rumah. Nah, yang pertama, memperbaiki kebiasaan sehari-hari. Misalnya, kita harus punya jadwal, seperti tidur yang konsisten, olahraga yang teratur, dan hindari minuman beralkohol dan mengatur stres. Yang kedua, kembangkan rutinitas sebelum tidur yang santai. Seperti pastikan kamar tidur itu tenang, gelap, dan sejuk. Dan hindari makanan yang terlalu berat dan jangan terlalu banyak minum saat malam hari. Lalu, kembalilah tidur jika kita terbangun pada malam hari. Nah, terakhir ada pencegahan gangguan tidur. Bagaimana sih pencegahan gangguan tidur itu? Nah, jadi di sini ada 3 cara pencegahan gangguan tidur. Yang pertama, hindari penggunaan obat-obatan yang mengganggu tidur seperti antidepresan, dekongestan, atau obat pelangsing. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, atur jadwal minum kopi yang paling baik agar tidak mengganggu tidur dan batasi mengkonsumsi alkohol. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan tentang gangguan tidur. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.